Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan Uminya Raja. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang seputar kelayangan teman-teman, karena ada yang request, Kak bahas dong seputar kelayangan deh pokoknya gitu. Nah jadi aku mau sebutin kelayangan tuh gimana sih gitu, bisa kelayangan gitu, tapi ini secara logika aku dan biar cepet gitu. Terus apa aja yang aku lakuin ketika pas kelayangan gitu, kayak solusi-solusinya gitu. Terus untuk untuk meredakan gitu, kayak menyembuhkan juga gitu, seputar kelayangan akibat GERD dan asam lambung tinggi gitu teman-teman. Tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah teman-teman, sakit GERD, asam lambung tinggi gitu ya, yang asam lambungnya tinggi itu jadi berkaitan banget dengan kayak kepikiran gitu ya teman-teman. Dan aku juga pernah baca terus dari beberapa ahli gitu ya, jadi pencetus asam lambung tinggi gitu mah pokoknya kayak di lambung gitu, itu penyebab yang paling utama itu bukan dari telat makan teman-teman, mah gitu ya, mah lebih ke mah atau asam lambung tinggi, tapi itu dari stres gitu teman-teman. Nah jadi kita logikain aja ya, ketika kita stres atau ketika kita ada pikiran atau ketika kita cemas atau misalkan ketika kita lagi benar-benar pusing gitu ya dengan masalah atau keadaan dan lain-lain, kita juga suka merasakan sensasi di fisik, kayak bisa pusing, bisa kadang-kadang ada yang darah tinggi gitu ya, darah tinggi atau darah rendah atau apapun itu ya. Jadi lebih ke fisik juga gitu, jadi plus fisik juga. Nah kita balik gitu, ketika di tubuh kita gitu ada yang keganggu atau misalkan bermasalah, itu pasti gitu ya ke pikiran juga gitu, sama gitu ya teman-teman, sama ada gangguan juga. Nah pokoknya kalian harus paham sampai sana gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, terus ketika kita stres atau banyak pikiran, pokoknya yang berhubungan dengan pikiran kita jadi keganggu gitu, atau misalkan fisik kita keganggu juga, itu otomatis peredaran darah kita juga jadi gak lancar. Nah sampai sana ya, peredaran darah kita jadi gak lancar. Nah GERD atau asam lambung tinggi kan itu suka rata-rata gitu ya, kalian tuh ngeluhnya tuh kelingan gitu. Nah jadi itu tuh kelingan tuh akibat tubuh kita kan lagi ada yang gak beres gitu. Jadi peredaran darah yang ke otak gitu, peredaran darah kita yang menuju ke otak itu kerjanya juga jadi gak beres gitu teman-teman, gitulah pokoknya intinya. Jadi kayak misalkan lambat atau pokoknya gak beres gitu, jadi mengakibatkan si kelayangan itu ya. Dan kelayangannya di sini itu benar-benar aku juga aneh gitu ya, karena kelayangannya tuh beda dari yang lain gitu. Kelayangannya tuh kayak benar-benar kadang kosong, kadang kita tuh kosong gitu, kayak yang nggak ada nyawa tapi masih bernyawa. Terus kadang ini tuh berasa apa ini stroke tapi nggak stroke gitu. Kadang kita bener-bener rubuh gitu, sempoyongan, kelayangan gitu, kayak mau pingsan tapi gak pingsan. Pokoknya ini tuh bener-bener aneh bin nyata gitu. Kelayangannya itu kayak bener-bener kosong, kayak bener-bener gak ada darahnya gitu teman-teman. Nah tapi kita masih bisa gitu beraktivitas, kayak kita ngepal-ngepal tangan masih bisa, kita berpikir masih bisa gitu, pokoknya masih bisa beraktivitas. Dan sampai saat ini pun alhamdulillah dari kelayangan sensasi kelayangan ini gitu, aku tuh belum pernah seumur hidup yang namanya pingsan, walaupun sekelayangan apapun, amit-amit ya, belum pernah teman-teman, aku belum pernah pingsan.
Nah, kelayangannya tuh kayak mau pingsan tapi gak pingsan-pingsan, mau rubuh tapi gak rubuh-rubuh, kayak mau jatuh tapi gak jatuh-jatuh gitu teman-teman. Itu ya awalannya seputar si kelayangannya itu. Terus gimana Kak agar bisa mengurangi sensasi kelayangannya itu? Terus gini deh, akibatnya dulu ya yang aku rasain itu ya, yang bisa menyebabkan si kelayangan. Kita dari sensasi asam lambung ibaratkan udah ada nih ya si kelayangannya, tapi ini bisa memperparah gitu, atau misalkan lebih bertambah-tambah. Nah itu aku ketika cuaca dingin itu pasti lebih parah, cuaca dingin. Terus ketika masuk angin, aku angin-anginan banyak gitu ya, angin-anginan, motor-motoran gitu. Nah pokoknya masuk angin gitu ya, itu sensasi kelayangannya jadi bertambah-tambah dan benar-benar kayak mau pingsannya itu beneran gitu, tapi gak pingsan-pingsan. Nah terus ketika pas malam-malam misalkan aku tidur gak pakai jaket gitu teman-teman, kan gini ya teman-teman, kalian yang punya sensasi yang punya asam lambung tinggi itu diusahakan kalau malam tidurnya pakai jaket atau misalkan pakaian yang hangat gitu, biar pas pagi-pagi gitu, pas kan suka kalau pagi-pagi dari misalkan tengah malam ke pagi gitu ya, ke subuh itu kan suka ada cep gitu udara dingin. Nah itu biar gak masuk angin gitu teman-teman, biar gak kelayangan juga. Nah itu usahakan pakai yang hangat gitu. Kak gimana ada pertanyaan lagi, Kak gimana kalau misalkan pas malamnya tuh kan gerah banget gitu, suka lupa. Nah jadi kalian itu harus ada siasat gitu. Kalau misalkan dari sebelum tidur kita misalkan pakai baju yang biasa gitu ya, yang nggak panas gitu. Nah nanti tengah malam kita bangun atau pakai alarm gitu, langsung pakai jaket gitu teman-teman ya. Sekalian kita misalkan sholat tahajud atau apa gitu, kita bangun langsung pakai jaket biar gak kedinginan. Itulah pokoknya kedinginan angin-anginan. Terus kalau stres itu pasti ya. Nah pokoknya yang berhubungan dengan kedingin-dinginan gitu ya. Terus juga makan makanan yang berpantangan juga bisa, itu tuh itu lebih tambah-tambah gitu ya. Minum yang dingin-dingin gitu. Nah jadi solusinya itu, nah aku mau sekalian plus solusinya gitu, itu versi aku gitu ya teman-teman. Nah jadi untuk meredakan gitu atau misalkan bisa menyembuhkan juga, itu tuh harus aku gitu ya, aku itu harus pokoknya seharian minum yang anget-anget atau panas-panas gitu teman-teman. Minumnya yang anget-anget, terus pakai jaketan gitu, terus atau misalkan makanannya juga gitu harus dijaga gitu teman-teman. Terus berjemur itu ngaruh banget teman-teman, bisa mengatasi kelayangan gitu. Terus terapi jalan mundur juga aku pernah bahas gitu, bisa terapi jalan mundur itu bisa mengurangi sensasi kelayangan gitu teman-teman. Terus jangan terlalu HP-an, jangan terlalu diem, jangan terlalu banyak aktivitas juga gitu teman-teman. Pokoknya harus seimbang. Kalau misalkan kita udah aktivitas terus capek, udah diem, istirahat gitu, rebahan gitu. Nah tapi jangan terlalu rebahan juga gitu teman-teman. Kalau rebahan banyak-banyak apalagi main HP itu bisa menyebabkan kelayangannya juga jadi kebanyakan gitu, jadi lebih parah gitu. Terus kayak tadi lah ya, makan makanan yang hangat gitu. Atau yang terakhir aku kalau udah bener-bener ini tuh yang paling akhir gitu ya. Nah kalau udah kebangetan gitu, paling aku minum tolak angin dicampur air hangat itu. Nah itu kan aku tuh suka nyadar banget gitu, sensasi kelayangan ini lebih parahnya tuh ketika aku masuk angin atau kedinginan gitu teman-teman. Kalau kedinginan itu jadi lebih-lebih. Nah jadi aku suka ya kayak gitu, paling minum tolak angin gitu dicampur air hangat, minum yang hangat-hangat, jahe dan lain-lain gitu. Lebih ke makanan-makanan juga lebih dianget-angetin gitulah pokoknya teman-teman. Nah jadi itu ya, tapi itu berdasarkan pengalaman aku, nggak tahu teori ilmiah yang pastinya itu dari apa sih kelayangannya. Tapi ini tuh aku suka kayak oh gini, terus kayak baca-baca juga gitu. Jadi sensasi kelayangannya itu akibat peredaran darah kita ke otak jadi gak lancar, jadi timbul sensasi-sensasi yang kayak gitulah pokoknya. Tadi udah ya akibatnya.
solusinya juga udah. Mudah-mudahan videonya atau bahasan aku kali ini bisa dimengerti sama kalian biar cepet gitu teman-teman, nggak banyak aduh kak kelingan ini kok gak hilang-hilang gimana ini itu. Nah pokoknya kalian ikutin aja tips-tips dari aku gitu teman-teman. Nah itu aja ya mungkin video bahasan dari aku gitu, mudah-mudahan videonya bermanfaat bagi kalian semua. Pokoknya kalian yang masih berjuang gitu di GERD gitu, asam lambung tinggi, anxiety, itu bener-bener harus ekstra sabar ya. Jangan lupa 3P-nya kalian harus benar-benar konsisten gitu ya. Minimal kalian misalkan kalian targetin aja sebulan dulu aja. Kalian misalkan konsisten di pengobatannya gitu, jangan pindah-pindah. Kalian misalkan obat dari dokter gitu, ngikutin obat dari dokter atau psikiater, ikutin aja gitu 1 bulan aja. Terus misalkan kalian mengikuti 3P atau olahraga 1 bulan aja, jangan putus-putus. Kalian coba dulu di konsistennya gitulah. Pokoknya kita itu nggak butuh obat yang mahal, terus obat yang benar-benar ini tuh di sini ampuh, di situ ampuh. Bukan teman-teman, tapi kita itu butuh prosesnya, butuh konsistennya, butuh continue-nya. Itu yang bisa menyebabkan GERD dan anxiety kita bisa sembuh gitu teman-teman. Nah mungkin sekian dulu ya, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.